warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rensi dengan NIM 170441135, program studi informatika Fakultas Teknik Komputer. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kabel LAN jenis strike, model strike, dan setelah itu saya akan menghubungkan dua laptop dengan model jaringan peer-to-peer menggunakan kabel yang telah saya buat sebelumnya, yaitu kabel model strike. Oke, langsung saja. Ini alat dan bahan yang kita perlukan dalam membuat kabel strike. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat kabel strike yaitu crimping tool, LAN tester, konektor RJ45, dan kabel UTP. Di sini saya menggunakan dua buah laptop dalam nanti untuk sharing file menggunakan model jaringan peer-to-peer. Oke, langkah pertama kita kupas terlebih dahulu kabelnya. Ini kita pisahkan semua jenis atau warna kabelnya. Nah, setelah itu kita susun sesuai dengan susunan kabel strike, yaitu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah, setelah itu kita rapikan kabelnya sampai lurus supaya ketika kita masukkan nanti di konektor dia bisa rata dan sampai di ujung pada konektor agar pembuatan kabelnya berhasil. Nah, setelah terlihat sudah agak lurus dan rapi, kita ratakan ujungnya menggunakan crimping tool pada bagian yang ini. Nah, setelah itu kita ambil konektornya, kemudian kita masukkan dengan cara seperti ini. Kita pastikan ujung pada kabel benar-benar sampai di atas pada konektornya. Setelah kita pastikan ujung pada kabelnya telah rata, kita jepit, kita rapatkan konektornya menggunakan crimping tool pada bagian ini dengan cara kemudian kita tekan crimpingnya sampai berbunyi pada konektornya. Setelah itu pemasangan pada ujung kabel ujung A telah selesai. Kita buat hal yang sama pada ujung B. Setelah ujung A dan ujung B pada kabel telah selesai, kita buat dan kita susun seperti ini dan kita masukkan ke konektor, dan kita biasanya kita tes menggunakan tester atau LAN tester yang ini, apakah yang kabel yang kita buat sudah sesuai atau gagal. Kita masukkan ujung A di bagian ini, kemudian ujung B di bagian sini.
kita lihat pada lampunya, karena kabel strike adalah ujung A dan ujung B sama, maka urutan lampu pada tester itu akan berurut dari 1 sampai 8. Itu artinya pembuatan kabel strike kita pada saat ini berhasil. Oke, nah di sini saya akan menghubungkan dua laptop menggunakan kabel strike yang telah saya buat tadi. Nah, cara kita masukkan di slot yang USB 9, kemudian di laptop kedua kita colok di konektor. Setelah itu kita lakukan konfigurasi berupa memberikan IP manual pada kedua laptop. Nah, pada komputer pertama kita lakukan konfigurasi IP. Kita klik Open Network Sharing, Setting, kemudian kita pilih Change Adapter Option. Kemudian pada Ethernet 2, yaitu yang terhubung dengan kita gunakan untuk menghubungkan kabelan dengan laptop kedua. Kita Properties, kemudian kita pilih Internet Protocol Version. Kemudian di sini sebelumnya sudah saya atur IP-nya. Di sini kita kan pertama di sini terpilih yaitu option and IP address, yaitu IP otomatis. Tapi kita beri IP manual, yaitu use the following IP address. Kita lakukan cara ini sama pada laptop kedua nantinya untuk konfigurasi IP. Di sini kita beri IP 192.168.10.8. Maksudnya juga sama. Begitupun di laptop yang kedua, kecuali IP yang terakhir itu tidak boleh sama. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Dan di sini juga pada laptop yang pertama itu kita atur sharing optionnya. Semuanya kita on-kan kecuali pada password, penggunaan password saat sharing, agar file yang kita sharing nanti bisa dibaca oleh laptop yang terhubung, maka kita turn off-kan passwordnya agar mereka bisa mengakses file yang kita sharing tanpa harus memasukkan password. Kemudian kita save change jika ada perubahannya. Kemudian setelah itu kita lakukan sharing file. Setelah itu kita lakukan konfigurasi di laptop yang kedua. Oke, nah di sini pada komputer yang kedua saya akan melakukan konfigurasi IP. Kita pilih sama caranya pada komputer yang pertama. Kita pilih Ethernet, kemudian kita pilih Properties, kemudian kita pilih Internet Protocol Version. Kemudian di sini kita sebelumnya sudah saya atur sebelumnya. Di sini kita beri IP 192.168.10.4, kemudian subnet masknya, kemudian kita OK. Kita OK juga. Kemudian pada pilihan seri set optionnya sama, yaitu kita turn off kan passwordnya agar saat kita ingin mengakses atau komputer yang terhubung ingin mengakses file pada perangkat kita bisa langsung mengaksesnya tanpa harus memasukkan password. Kemudian kita coba ping pada CMD apakah laptop pertama atau perangkat yang terhubung dengan laptop kedua ini terhubung. Kita ping IP-nya yaitu 192.10.10.8. Kita enter. Nah, di sini sudah terbaca. Untuk memastikan apakah komputer 2 terhubung dengan komputer yang pertama, kita ping pada komputer yang pertama. Kita buka CMD. Kemudian kita ping IP pada komputer kedua yaitu 192.168.10.4. Kemudian kita enter. Nah, di sini komputer yang kedua telah terhubung ke komputer yang laptop yang pertama. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi IP, kita coba sharing file agar terbaca oleh komputer yang terhubung menggunakan kabel. Misalnya di sini saya akan men-share
laporan, kita klik kanan, kemudian di sini kita pilih give access to, atau kita juga bisa pilih all access. Tapi di sini saya pilih give access to. Kemudian kita pilih specific people. Kemudian di sini kita pilih everyone. Kemudian kita add. Kemudian di sini kita pilih read and write agar bisa dibaca oleh komputer yang saling terhubung. Kemudian kita share. Setelah itu kita down. Nah, kemudian kita coba akses file yang telah di-share dari komputer pertama sebelumnya. Kita buka perangkatnya, yaitu Windows yang ini. Kemudian sebelumnya pada laptop pertama tadi di-share yaitu laporan. Dan di sini kita buka, dan di sini kita bisa mengakses dan membaca file yang di-share oleh laptop pertama. Oke, demikianlah tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.